yang masih ingat Saya itu. jenis-jenis mutasi apa saja? Ipan. Panik. Ada mutasi buatan, mutasi kromosom, sama mutasi gen. Iya betul Ipan. Sebelumnya sudah belajar tentang mutasi. Perhatikan ke depan. Gambar apa ini? Nah, ini bukan pisang sembarang pisang. Pisang vaksin. Jadi para ilmuwan itu sudah melakukan percobaan dengan cara menyuntikkan vaksin hepatitis B dan kolera ke tunas pisang, sehingga nanti buah pisangnya itu sudah ada vaksinnya. Jadi kalau orang divaksin itu tidak harus disuntik, makan pisang udah vaksin. Nah, ini salah satu contoh penemuan. Untuk mengetahui kemampuan awal kalian di hari ini, kalian akan mengerjakan pretest. Mungkin saja ada yang sebelumnya sudah pernah sudah baca-baca ya materi untuk hari ini. Ini ada pretest, ada 5 soal. Alhamdulillah, hasil pretestnya rata-rata nomor 3, sebagian besar jawabannya sudah betul. Tujuan pembelajarannya yang pertama melalui pengamatan gambar, kemudian nanti kalian diskusi kelompok dan juga kajian literatur ya dengan diskusi tersebut. Yang pertama, kalian mampu menganalisis proses mutasi buatan pada tumbuhan dengan tepat. Adapun skenario pembelajarannya, yang pertama yaitu orientasi masalah. Nanti kalian akan ditampilkan sebuah gambar, ya. Kemudian setelah itu mungkin ada muncul pertanyaan dari kalian, ya. Kemudian setelah itu duduk berkelompok. Setelah duduk berkelompok nanti akan dibagikan LKPD. Perhatikan gambar di depan. Ada gambar apa? Semangka. Ini semangka. Yang itu? Sebelum dikasih pertanyaan, ada yang ditanyakan nggak dari gambar ini? Kok bisa nggak ada bijinya, Bu? Kok Yang A itu kok bisa nggak ada bijinya? kok bisa tidak ada bijinya? Ada lagi yang bertanya? Caranya gimana, Bu? Yang nggak ada bijinya? Proses menjadi semangka tanpa biji itu bagaimana? Ya. Kira-kira tujuannya apa adanya semangka tanpa biji ini? Apakah ada dampak positifnya? Apakah ada dampak negatifnya? Tahu jawabannya nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya ya. Sekarang silahkan duduk per kelompok. Ya, kelompok kemarin sudah dibentuk. Ada kelompok rumah gadang. Silakan langsung duduk per kelompok.
akan mempresentasikan apa-apa yang sudah kami diskusikan dari soal-soal yang ada di kertas. Ya, soal pertama yaitu, menurut kalian kenapa ada semangka tanpa biji? Menurut kami, kenapa ada semangka tanpa biji? Karena adanya proses mutasi buatan yang menginduksi poliploidi buah semangka secara kimia, sehingga menghasilkan semangka tanpa biji yang memudahkan konsumen untuk mengkonsumsi buah tersebut. Dan yang kedua, berdasarkan kajian literatur, bagaimana prosesnya terjadi semangka tanpa biji tersebut. Teknik yang menghasilkan semangka tanpa biji dapat dilakukan dengan menggunakan larutan kolkisid yang merupakan salah satu cara mutasi buatan, sehingga dihasilkannya tadi yang bisa menginduksi poliploidi buah semangka secara kimia. Dan yang ketiga, menurut kita apa tujuan yang dilakukannya mutasi buatan pada tanaman? Mutasi yang buatan yang dilakukan pada tanaman menghasilkan banyak tujuan, yaitu salah satunya untuk mendapatkan hasil individu dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Tentu dengan adanya mutasi buatan kita bisa menghasilkan individu-individu dari tanaman ataupun hewan yang menghasilkan kualitas dan kuantitas yang lebih baik dan lebih sempurna dari sebelum dilakukannya mutasi buatan. Yang kedua, memperbaiki fenotipe tanaman agronomi atau hortikultural serta meningkatkan keragaman genetik tanaman. Yang selanjutnya, mengatasi masalah kekurangan pangan yang tidak mampu dipecahkan secara konvensional. Seperti yang kita tahu, banyak masalah-masalah konvensional yang kita ketahui sebelum adanya mutasi buatan tersebut. Dan yang keempat, apa dampak positif dari adanya produk-produk mutasi buatan? Banyak dampak positif yang dihasilkan dari mutasi buatan tersebut. Seperti contohnya, para ilmuwan mampu menghasilkan tanaman dengan kualitas unggul, tanaman yang masa panennya pendek, tidak panjang, lalu mampu bereproduksi lebih banyak. Silakan saudara Ari. Saya mau, sebelum saya bertanya, saya mau nanya, tadi prosesnya ada apa aja? Ada dua, benar? Iya, ada dua, benar. Yang pertama, lagi logis ini yang takarannya sekitar 0,05% sebanyak 6 kali dalam 4 hari pertama. Perlakuan ini akan menghasilkan semangat dan propolis dengan jumlah kromosom. Jadi tadi dari logis ini menyebabkan kromosom di bijinya itu jadi berganda gitu. saya tahu, jadi itu bukan dua proses, itu satu kesatuan. Yang pertama, prosesnya itu bijinya itu direndam 24 jam, kemudian dia disilangkan, baru itu sebesarnya disatukan, itu disilangkan, baru tanam. Jadi bukan satu komisi, itu bukan dua hal yang berbeda. Ya, semuanya berdasarkan hasil diskusi kemudian tanggapan dari kelompok lain tadi, silakan dicek lagi LKPD-nya, diperbaiki tadi yang masih kurang-kurang. Berdasarkan tadi hasil diskusi kelompok, presentasi dan juga berbagai tanggapan dari kelompok lainnya, siapa yang dapat menyimpulkan dari hasil diskusi dan presentasi tadi? Ya, Asal. Tentu memiliki dampak positif dan dampak negatif di dalamnya. Tetapi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi seperti sekarang, manusia itu menuntut sesuatu atas segala permasalahan-permasalahan yang belum ditemukan. Jadi prosesnya itu kenapa bisa sampai tidak ada biji dan sifatnya itu jadi steril ya. Jadi bagaimana pengaruhnya pemberian larutan kolkisin terhadap biji tersebut? Jadi ini mempengaruhi pada proses pembelahan selnya. Biji semangka itu kan sifatnya itu diploid ya, dua pasang kromosom. Dua pasang kromosom, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Dari awal sampai yang ini, proses tujuan, dampak negatif dan positif dari mutasi buatan. Mutasi buatan. Ya silakan. Saya izin dulu ya. Oh silakan. Oke, jadi dari awal kita belajar tentang mutasi sehingga ada yang presentasi, saya dapat menyimpulkan bahwasannya dari awal ya, mutasi kan ada dua, alami dan buatan. Kalau alami karena terjadinya oleh alam dalam bentuk tertentu kan. Kalau buatan terjadi simpelnya karena ada proses campur tangan manusia. Tujuannya tadi sudah betul, tujuannya kemudian dampak negatif dan positifnya. Oke,
rasa boring Bu. Menyenangkan nggak? Menyenangkan Bu. Dan kelompok yang paling bagus yaitu kelompok Nggak ada.